Halo Gan. Nah, ada sebuah kota ini sangat subur makmur, tetapi melegalkan suatu maksiat. Baik itu dari perzinahan, kemudian dari homoseksual, serta lesbian dan sebagainya. Yuk kita simak ceritanya. Nah, pasti kalian tidak asing lagi dengan kota yang bernama Pompei. Nah, Pompei ini merupakan sebuah kota pada era Romawi kuno yang berada di lembar gunung Vesuvius. Saat ini masuk wilayah dari Campania, Italia. Cerita tentang Pompei ini begitu melegenda sekali. Kota yang sangat subur, makmur, ini tiba-tiba luluh lantah oleh letusan yang maha dahsyat dari gunung Vesuvius. Nah, saat semua penduduk ini sedang berpesta pora, tidak ada yang selamat satupun. Kota dan semua penduduknya ini terkubur dari abu selama ribuan tahun yang lalu. Lokasi tepatnya di kota Pompei ini berada di tenggara kota Napolio yang berdiri dari aliran sungai Sarno dan Sarnus yang terbentuk akibat aliran lava pijar. Nah, pada abad pertama Masehi, kota Pompei ini hanyalah dari sekian banyak kota yang ada di lembah gunung Vesuvius. Luas wilayahnya ini terbilang cukup besar sekali dan penduduk hidupnya ini sangat makmur karena lahan pertanian yang sangat subur. Nah, berdasarkan catatan arkeologi, Pompei mulai terlihat sebagai kota maju terkenal pada abad ke-6 Masehi. Eksistensi Pompei sebagai kota maju ini ditunjukkan dengan keterlibatan dalam peperangan melawan Kekaisaran Roma. Pompei dan Roma lalu menjalin koloni dengan nama Colonia Corlelia Veneria Pompenerium. Sebagian besar penduduk adalah orang-orang Osci atau Oscan yang berasal dari Italia Tengah. Nah, pada abad ke-62 Masehi, gempa bumi hebat merusak kota Pompei tersebut. Setelah selesai dibangun kembali dengan lebih besar megah pada tahun 79 Masehi, namun di tahun yang sama, gunung Vesuvius ini mengalami erupsi yang sangat hebat, kembali menghancurkan dari kota Pompei tersebut. Kali ini lebih parah, bahkan telah menghilangkan keberadaan dari dalam peta-peta dunia hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, debu vulkanik gunung Vesuvius ini mengubur kota Pompei selama 1.600 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern secara tidak sengaja. Tidak ada yang selamat dari bencana dahsyat tersebut. Penduduk ini mati mengeras menjadi batu di bawah timbunan lava debu vulkanik. Nah, kejayaan Romawi di kota Pompei hanyalah tersisa ingatan yang terus memudar sekian waktu. Pemusnahan kota Pompei dari muka bumi bukan tanpa maksud sama sekali. Dari catatan sejarah, kota Pompei adalah pusat kemaksiatan dan kemakmuran yang dipenuhi oleh lokasi dari perzinahan dan pelacuran. Nah, dikala itu penduduk Pompei ini sering melakukan tradisi pesta dan pergulatan yang syarat akan kekerasan. Kegiatan homoseksual maupun hetero ini subur di kota ini. Nah, salah satu prasasti yang ditemukan di situs penggalian Pompei ini berhasil diterjemahkan pada tahun 2017 yang lalu. Nah, prasasti ini mendeskripsikan pesta besar bagi seorang pemuda kaya yang akan menginjak usia dewasa. Pesta tersebut menjamu sekitar 6.840 tamu dengan pertunjukan pertarungan 416 gladiator yang bertarung hingga mati tanpa henti selama beberapa hari. Kota Pompei ini sendiri mirip sekali dengan kisahnya cerita zaman Nabi Lut alaihissalam. Hancurnya kota Pompei ini mirip dengan azab yang dialami oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu penduduk Sodom atau Sodom.
yang dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, dituturkan dalam Al-Quran, penduduk Sodom melakukan maksiat yang belum pernah ada di muka bumi ini dari sebelumnya, yaitu praktik homoseks dan lesbian. Nah, warga Pompei sendiri di sini menganut kepercayaan bejat sekali. Begitu juga dengan penduduk Pompei pada saat itu yang dikatakan mengamalkan kepercayaan Mitra. Nah, kepercayaan ini meyakini bahwa alat kelamin serta persetubuhan tidak seharusnya dilakukan sembunyi-sembunyi. Nah, diyakini penduduk Pompei ini sering menggelar pezinahan, yaitu di rumah-rumah, kemudian di jalan, bahkan hampir setiap rumah ini menjadi tempat pelacuran. Tak heran jika kota Pompei ini dijuluki dengan kota maksiat, dan yakni telah menjadi surga bagi kaum homoseksual. Nah, sejak temuan pasangan yang dijuluki The Two Maidens itu, beberapa penelitian dilakukan untuk lebih mengetahui tentang mereka. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan pemindaian CT dan DNA dan uji DNA pada jasad dari pasangan itu, terkuaklah fakta bahwa keduanya adalah lelaki. Nah, menurut para peneliti, tidak bisa ditepis kemungkinan bahwa dua pria itu mungkin sepasang kekasih. Para arkeologi Vittorio Spinazzola yang pertama kali penasaran dengan sosok-sosok itu setelah temuan dalam Wisma Cryptopertius di awal abad tahun 20. Nah, sejak tahun 2015, para peneliti ini mencoba mengetahui lebih lanjut tentang mereka dan juga tentang 86 korban letusan Gunung Vesuvius yang terjebak dalam plaster alami sehingga terawetkan. Nah, dalam beberapa upaya penelitian yang terbaru, dilakukan sejumlah uji yang bersifat ekstentif pada tulang serta gigi para korban, sehingga terkuaklah kenyataan yang mengguncang asumsi bahwa selama ini ternyata Two Maidens ini adalah dua orang pria. Masio Osana, penyelia dari situs arkeologi Pompei, ini mengatakan Pompei tak pernah berhenti mencengangkan kita. Kita selalu menduga bahwa pelukan itu terjadi antara dua wanita, tetapi pemindaian dari CT ataupun uji DNA ini mengungkapkan bahwa mereka adalah dua orang pria. Nah, serta kajian pada tulang dan gigi mengungkapkan bahwa dua pria itu berusia 18 tahun sampai 20 tahun. Kepala salah seorang pria tersebut menyandar ke dada pria yang lainnya. Muncul dugaan tentang hubungan mereka yang semakin tidak pernah terungkap. Tapi Osana mengatakan bahwa fakta mereka ini sebagai sepasang kekasih ini merupakan hipotesa yang tidak terabaikan. Nah, ketika ketahuan bahwa mereka bukanlah dua remaja putri, beberapa cendekiawan menerai bahwa mungkin saja ada hubungan emosional antara sepasang kekasih itu, kata Stefano Bonacor. Ini adalah pimpinan peneliti Pompei, dikutip dari Telegram. Nah, tetapi di sini kita membicarakan hipotesis yang tidak akan pernah membuktikan yang jelas dua pihak itu bukanlah kerabat atau bukan saudara kandung, juga bukan ayah dengan putranya. Nah, Pompei ini sebagai kota maksiat setelah evakuasi yang diawali pada abad ke-16, di mana ditemukan jasad-jasad manusia yang berubah menjadi batu. Ditemukan pula landscape kota, bangunan simbol-simbol misterius, rumah-rumah mewah bangsawan, roti yang masih terletak dalam oven, juga tempat pelacuran yang dipenuhi fresko erotis serta patung-patung mesum. Diperkirakan 35 rumah bordil di Stario Pompei yang ditandai dengan lukisan dinding atau fresko erotis. Nah, itulah
kisah dari kota Pompei yang telah dihancurkan oleh Tuhan karena memang kota tersebut diperkirakan kota yang banyak maksiatnya. Nah, dikutip dalam Al-Quran juga ada beberapa seperti dari kota Pompei tersebut, yaitu dari kaum Lut, yaitu Nabi Lut alaihi wassalam. Nah, kami kutip dari Al-Quran, yaitu ayat Quran surat Al-A'raf 80 sampai 84. Jadi pesan moralnya di sini dari Al-Quran mengatakan, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 80. Dan kelanjutannya yaitu, sungguh kami telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 81. Dilanjutkan lagi, yaitu, dan jawaban kaum yang tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya di negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 82. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal serta dibinasakan. Quran surat Al-A'raf ayat 83. Dan yang terakhir di sini, kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Quran surat Al-A'raf ayat 84. Nah, pesan moralnya di sini bahwa kita harus mengingkari, bahwa kita harus mencegah seperti terjadinya dari kaum Nabi Lut dan pada kota Pompei yang telah dihancurkan oleh Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, karena memang azabnya sangat-sangat besar sekali. Oke, sekian, terima kasih. Inilah sedikit kisah tentang kota Pompei yang sangat subur dan makmur, tapi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.